Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Iya, seperti biasa di hari Selasa malam ini Mimin akan bahas soft versi cepat untuk chapter depan ya, yaitu 1023. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Chapter ini dimulai dengan memperlihatkan keadaan King dan Queen setelah menerima serangan dari Zoro dan Sanji. Dan hasilnya sesuai dugaan Mimin sih, kedua All-Star itu tak mengalami luka yang berarti. Mereka pun bisa langsung bangkit kembali. Iya, tampaknya kemampuan fisik King dan Queen benar-benar kuat, dan mungkin pertarungan ini tak akan berjalan dengan cepat. Oke, lanjut. Ketika melihat pertarungan King dan Queen versus Zoro dan Sanji, Marco jadi mengingat perkataan Shirohige tentang sesuatu di atas Redland. Di sini tertulis bahwa Shirohige mengatakan tentang tanah para dewa. Wah, sepertinya bagian atas Redland memang merupakan tanah yang spesial, sehingga Tenryubito dan para pendiri pemerintah dunia memilih tempat itu untuk dijadikan rumah mereka. Dan mungkin dugaan Mimin tentang penghancuran rasnya King oleh pemerintah dunia bisa saja benar, karena pemerintah dunia mau merebut tanah para dewa itu dari tangan rasnya King. Wah, sangat menarik ya untuk menantikan hal itu terungkap. Oke, kembali ke pertarungan All-Star versus dua monster kru Mugiwara. Di sini Sanji mengatakan sesuatu kepada Zoro mengenai keanehan yang terjadi pada tubuhnya setelah 2 kali menggunakan Red Sweet. Tapi keanehan yang dimaksud Sanji belum dijelaskan di sini. Dan mungkin karena hal itulah Sanji belum mau menggunakan Red Sweet lagi pada pertarungan ini. Tapi Mimin sih menduga jika efek aneh yang dihasilkan itu malah akan meningkatkan kekuatan Sanji. Karena kan Red Sweet Stealthy Black memang dipersiapkan untuk Sanji sejak kecil ya. Jadi tubuh Sanji tentu akan bereaksi setelah menggunakan pakaian tempur keluarga Vizsmoke itu. Dan di sini Queen juga mengejek Sanji dan menyebut Sanji sebagai cyborg buatan Jerman. Nah, ini nih, sepertinya Queen yang pernah bekerja sama dengan ayahnya Sanji juga terlibat dalam pengembangan tubuh anak-anak keluarga Vizsmoke, yaitu Raiju, Ichiji, Liji, Sanji, dan Yonji. Sehingga dia tahu hal-hal yang bahkan tak diketahui oleh Sanji sendiri. Kemudian Queen pun menjelaskan bahwa api yang keluar dari kaki Sanji itu berkaitan dengan sebuah mesin. Mendengar hal itu, Sanji tentu tak terima. Dia pun membantah dan menjelaskan bahwa dia adalah 100% manusia. Nah, setelah mendengar penegasan Sanji, Queen tidak terdiam. Dia malah balik bertanya. Queen pun berkata, apakah manusia normal bisa mengeluarkan api dari kakinya? Lalu selain menghubungkan tubuh Sanji dengan cyborg Jerma, Queen juga menghubungkan api yang keluar dari kaki Sanji itu dengan kemampuan khusus dari suatu ras. Nah, sayangnya di sini tak disebutkan ras apa yang dimaksud oleh Queen. Namun dari ekspresi yang muncul dari wajahnya King, kita dapat melihat jika ras yang dimaksud Queen itu adalah ras yang sama dengan rasnya King. Jadi mungkin aja Sanji itu selain cyborg buatan Jerma juga memiliki darah keturunan dari rasnya King. Ya, belum lama ini sih Mimin sempat baca satu artikel ya yang menerangkan teori bahwa ibunya Sanji lah yang merupakan keturunan dari rasnya King. Ya, itu sih menurut Mimin masih teori yang sangat liar. Tapi setelah ada info di chapter 1023 ini, Mimin rasa teori itu mungkin aja benar. Oke, kembali ke pernyataan Queen. Setelah menghubungkan Sanji dengan suatu ras yang bisa mengendalikan api, Queen juga mengomentari tendangan Diablo Jambi Sanji. Menurutnya tendangan berapi itu masih belum apa-apa jika dibandingkan dengan serangan api yang dimiliki oleh King. Ya, mungkin aja ini semacam clue ya jika kemampuan tendangan api Sanji akan bisa meningkat lebih hebat lagi. Ya, semoga aja. Oke, kita tinggalkan ocehan Queen tentang Sanji dan beralih ke lokasi Hyogoro dan Kawamatsu. Di sini kedua samurai itu mengomentari gaya bertarung Zoro. Menurut mereka, kemampuan berpedang Zoro mengingatkan pada sosok Daimyo Ringo di masa lalu, yaitu Shimotsuki Ushimaru. Dan bahkan tak hanya sampai ke generasi itu saja, keduanya pun mengatakan bahwa Zoro juga mirip dengan Shimotsuki Ryuma.
sang samurai legendaris negeri Wano yang pernah menebas naga di masa lalu. Wah, tampaknya sudah ada tanda-tanda bakal muncul flashbacknya Zoro. Dan tentu hubungan Zoro dengan klan Shimotsuki sudah banyak dibicarakan oleh para fans. Ya, rasanya udah gak sabar nih untuk menantikan flashback pendekar pedang dari kru topi jerami itu. Oke, kita lanjut beralih ke tempat yang lain. Di sini menunjukkan beberapa adegan pertarungan, mulai dari Jack versus Inuarashi, lalu ada Reizo versus Fukurokuju, hingga Nekomamushi versus Perospero. Tapi penjelasan mengenai adegan pertarungan itu belum muncul di sub versi cepat ini. Oke, lanjut lagi, kita masuk ke scene terakhir di chapter ini. Dan ini adalah hal yang sudah sangat kita nantikan, karena akhirnya Momonosuke berubah menjadi dewasa pada usia 28 tahun. Dan ia pun bisa menjadi seekor naga yang besar. Di siluetnya Luffy terlihat kecil di hadapan naga Momo yang dewasa itu, tapi belum bisa dibandingkan sih besar mana dengan naganya Kaido. Nah, setelah Momo menjadi naga besar, Luffy pun mengatakan sesuatu padanya, yaitu, "Ayo Momo, ayo kembali ke Wano Kuni." Wah, mantap. Tampaknya Luffy dan Momonosuke akan mengejar Pulau Onigashima hingga ke ibu kota bunga. Dan mungkin setelah sampai di situ mereka akan membagi tugas, yaitu Luffy akan menghajar Kaido yang ada di atap Onigashima. Sementara Momonosuke akan berusaha untuk menghentikan pendaratan Pulau Onigashima menggunakan tubuh naganya yang besar. Ya, menurut Mimin ini skema yang sangat menarik dan tentunya akan terlihat epic. Atau ada juga kemungkinan kedua, bahwa Momonosuke dan Luffy akan bertarung bersama untuk melawan Kaido. Dan pertarungan dua naga besar akan tersaji di langit negeri Wano. Pertarungan itu juga terasa menegangkan, karena akan terjadi bersamaan dengan pendaratan Pulau Onigashima. Oke, sampai di sini aja soft versi cepat kali ini. Jika ada tambahan, saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Oh iya, ada kabar baik nih, bahwa minggu depan tidak libur, alias lanjut. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe serta dukung channel Atowa Hayato. Yo!